Om Swastiastu. Halo Ibu dan Bapak Guru hebat, berjumpa kembali dengan saya, Anak Agung Istri Dianika Pramadewi, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Gianyar. Pada video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang kita kenal dengan istilah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan murid yang berbeda di depan kelas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap siswa, terlepas dari latar belakang, kemampuan, minat, atau gaya belajarnya, dapat belajar secara efektif. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini memungkinkan guru untuk dapat merespon kebutuhan belajar yang beragam, ini dengan cara yang lebih tepat dan efektif. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti kita mengajar dengan cara yang berbeda untuk setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga bukan berarti guru mengelompokkan murid yang pintar dengan yang pintar, yang kurang dengan yang kurang. Bukan pula pemberian tugas yang berbeda untuk setiap anak. Lalu seperti apa pembelajaran berdiferensiasi yang dimaksud? Seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi, pembelajaran berdiferensiasi berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Kebutuhan belajar murid dapat ditinjau dari 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman dan memberikan mereka tantangan, namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai. Yang kedua adalah minat. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Beberapa cara yang dapat dilakukan guru untuk menarik minat murid, diantaranya menciptakan suasana belajar yang menarik, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat murid, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari oleh murid. Yang ketiga adalah profil belajar. Profil belajar mengacu pada bagaimana cara kita sebagai individu paling baik saat belajar. Tujuan dari memperhatikan kebutuhan belajar ini adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Kebutuhan belajar murid tadi dapat diidentifikasi dengan cara mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal melalui asesmen diagnostik, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berkomunikasi dengan guru sebelumnya, serta membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Strategi pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan 3 cara, yakni strategi pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Strategi pembelajaran berdiferensiasi konten berkaitan dengan isi atau materi yang akan kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap tingkat kesiapan minat atau profil belajar murid yang berbeda, atau juga terhadap kombinasi dari kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Strategi pembelajaran berdiferensiasi proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari. Saat kita telah memetakan kebutuhan belajar murid, yang kemudian harus kita pikirkan adalah bagaimana kebutuhan tersebut bisa dipenuhi, caranya seperti apa,
proses seperti apa yang perlu disiapkan agar kita mengetahui bahwa setiap murid sedang belajar. Apakah murid-murid kita akan bekerja mandiri atau dalam kelompok? Kita perlu juga berpikir tentang seberapa banyak jumlah bantuan yang kita berikan kepada murid, siapa saja yang memerlukan bantuan, siapa yang cukup kita berikan bantuan dalam bentuk pertanyaan pemandu, dan mereka kemudian dapat bekerja dengan mandiri. Nah, semua hal tersebut dipertimbangkan sebagai bagian dari skenario pembelajaran yang kita rancang. Strategi yang ketiga adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid. Bisa berbentuk karangan, hasil tes, presentasi, diagram, pertunjukan, dan sebagainya. Yang terpenting adalah produk harus mencerminkan pemahaman murid dan berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pada dasarnya, pendiferensiasi produk itu meliputi dua hal. Yang pertama adalah memberikan tantangan dan keragaman atau variasi. Yang kedua, memberikan murid pilihan bagian mana mereka dapat mengakses pembelajaran yang diinginkan. Dengan memperhatikan perbedaan individu, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap siswa belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat diberikan tantangan lebih, sementara siswa yang membutuhkan bantuan tambahan mendapat dukungan yang sesuai. Selain itu, dengan menyesuaikan metode pengajaran sesuai kebutuhan siswa, pembelajaran berdiferensiasi membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar mereka secara optimal. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Seorang guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, terdapat kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Juga, dalam menghadapi permasalahan yang ditemui saat pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, dapat diselesaikan dengan prinsip-prinsip budaya positif seperti posisi kontrol guru, 5 kebutuhan dasar manusia, serta disiplin positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.